Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM 22017014 dari Prodi Sastra Indonesia. Adapun video kali ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengantar pengkajian kesusastraan oleh Ibu Yani Hayati SSM Hum sebagai dosen pengampu pada mata kuliah ini. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan-hubungan sastra dan pembacanya. Adapun pembahasan dalam video ini saya akan membagi menjadi 4 poin bahasan. Yang pertama ialah penjelasan tentang pendekatan pragmatik sastra, yang kedua teori resepsi sastra, yang ketiga penerapan pada kajian pendekatan pragmatik dan teori resepsi sastra, dan yang keempat ialah contoh analisisnya. Jadi buat teman-teman simak sampai akhir ya. Yang pertama ialah pendekatan pragmatik sastra. Pragmatik dalam karya sastra adalah pendekatan kritik sastra yang melihat karya sastra dengan tujuan untuk menginformasikan sesuatu pengajaran kepada para pembacanya. Pendekatan pragmatik memberikan efek-efek tertentu kepada para penikmatnya, baik berupa kesenangan estetik atau ajaran yang ingin disampaikan. Hal ini diteliti adalah memahami karya sastra berdasarkan fungsinya dalam memberikan ajaran moral bagi para penikmatnya. Menurut sejarahnya, pendekatan pragmatik telah ada di tahun 14 sebelum Masehi yang terkandung dalam Ars Poetica. Walaupun secara teori dimulai dari lahirnya strukturalisme dinamik, stagnasi strukturalisme memerlukan indikator lain sebagai pemicu proses estetis, yaitu pembaca. Dalam hal ini dikembangkan kembali oleh seorang filsuf Horace, yaitu menyenangkan dan berguna. Adapun prinsip-prinsip dasar dalam mengkaji karya sastra dengan pendekatan pragmatik. Yang pertama ialah otonomi karya sastra dianggap tidak relevan dalam karya sastra. Hal ini disebabkan dari terlalu menganggap karya sastra sebagai struktur otonom. Yang kedua, pendekatan pragmatik menganggap karya sastra sebagai artefak, maka peran pembacalah yang menghidupkannya. Yang ketiga, pembaca bukanlah pribadi yang sama, melainkan selalu berubah-ubah karena proses penerimaannya yang berbeda-beda. Yang keempat, teks sastra selalu menampilkan ketidakpastian sehingga pembaca bebas untuk memaknainya. Selanjutnya, dalam pendekatan ini bisa dikatakan bahwa semakin banyaknya nilai-nilai yang diperoleh, maka semakin tinggi nilai berhasil karya sastra bagi para pembacanya. Meskipun sastra dihiasi oleh majas dan diksi yang jarang dijumpai, bukan berarti karya sastra itu sulit untuk dimaknai atau untuk diapresiasi. Yang kedua ialah teori resepsi sastra. Studi resepsi awalnya muncul sebagai reaksi melawan kecenderungan terhadap penolakan peran pembaca dalam memaknai sebuah karya sastra. Dari pergeseran minat dilihat dari struktur ke arah tanggapan pembaca di berbagai tempat dan dari latar belakang yang berbeda-beda. Pertama, dibahas perkembangan dalam strukturalisme Praha dengan nama seperti Mukarovsky dan Vodika. Teori Mukarovsky dalam karya sastra berpangkal pada aliran formalis dalam memahami karya sastra sebagai realisasi fungsi puitik bahasa. Dalam teori ini dikembangkan menjadi teori resepsi sastra yang sistematik baru oleh Hans Robert Jauss dan Wolfgang pada bagian akhir tahun 60-an di Jerman. Jauss menitik beratkan pandangannya pada pembaca sebagai konsumen dan karya sastra dipandang sebagai suatu proses yang terlahir dari resepsi. Menurut pendekatan resepsi sastra, suatu teks baru punya makna bila ia sudah punya hubungan dengan pembaca yang berkaitan dengan sosiologi sastra. Dalam penelitian resepsi dibedakan menjadi dua bentuk.
Yang pertama ialah resepsi secara sinkronis. Maksudnya di sini ialah meneliti karya dalam hubungan dengan pembaca sezaman. Yang kedua, resepsi secara diakronis. Artinya ialah meneliti karya sastra dengan melibatkan pembaca sepanjang sejarah. Selanjutnya ialah kelemahan dan kelebihan dalam teori resepsi sastra. Pada penelitian resepsi sastra pastinya memiliki kelemahan dan kelebihan baik sinkronis maupun diakronis. Untuk yang pertama ialah resepsi secara sinkronis. Dalam resepsi ini ada kelemahannya yaitu dari segi proses kerjanya karena termasuk penelitian eksperimental yang dianggap sulit membedakan antara tanggapan yang dulu dan masa sekarang karena terbentur masalah waktu. Adapun kelebihan dalam resepsi ini ialah responden dapat ditentukan terlebih dahulu tanpa mencari kritik sastranya. Dapat dilakukan secara langsung dan dapat dilakukan pada karya sastra populer. Yang kedua ialah resepsi secara diakronis. Dalam resepsi ini ada kelemahan yang umumnya dirasakan oleh peneliti pemula dalam menentukan karya sastra yang dijadikan objek penelitian terhadap karya sastra turunan, khususnya hasil intertekstual yang akan mempersulit peneliti dalam menemukan teks asal dari karya sastra. Adapun kelebihan dalam resepsi ini ialah kemudahan peneliti dalam mencari data karena dari tanggapan pembaca ideal terhadap suatu karya melalui wawancara ataupun kuesioner, dan peneliti dapat melakukan penelitian atas hasil-hasil intertekstual, penyalinan, penyaduran, maupun penerjemahan yang berupa karya sastra turunan dari karya sastra lama. Selanjutnya ialah penerapan pada kajian pendekatan pragmatik dan teori sastra dalam mengkaji karya sastra. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penerapan teori resepsi sastra dalam mengkaji karya sastra. Sebelumnya sudah dijelaskan tentang bentuk-bentuk yang ada pada resepsi sastra, yaitu resepsi sinkronis dan resepsi diakronis. Nah, pada kali ini dalam penerapannya saya akan menjelaskan di kedua bentuk tersebut. Yang pertama ialah penerapan metode resepsi sinkronis. Dengan metode ini dilakukan dengan cara menganalisis tanggapan pembaca sezaman melalui proses wawancara ataupun kuesioner. Yang kedua ialah penerapan metode resepsi diakronis. Dalam metode ini dilakukan dengan mengamati tanggapan pembaca dalam beberapa periode berupa kritik sastra yang dibacanya ataupun dari teks-teks yang muncul setelah karya sastra yang biasanya termuat dalam media massa maupun jurnal ilmiah. Selanjutnya ialah penerapan pendekatan pragmatik dalam mengkaji karya sastra. Menurut Endaswara, ada 3 ranah penelitian pragmatik dalam karya sastra. Yang pertama ialah melibatkan teks dan potensinya untuk memungkinkan dan memanipulasi. Teks sastra adalah fenomena yang dikonkretkan oleh pembacanya. Yang kedua, dalam proses membaca teks yang penting adalah imaji-imaji mental yang terbentuk saat menyusun sebuah objek yang kohensif dan konsisten. Yang ketiga, melalui struktur karya sastra yang komunikatif, ditelaahlah kondisi-kondisi yang memungkinkan muncul dan mengatur interaksi antara teks dan pembaca. Selanjutnya ialah contoh analisis karya. Dalam analisis ini saya mengambil puisi yang berjudul Dengan Puisi Aku, karya Taufik Ismail dengan menggunakan pendekatan pragmatik. Dalam pendekatan pragmatik di sini saya akan menjelaskan atau menganalisis dari tokoh, penyair, makna dalam puisi, dan pengajaran yang bisa didapat dalam puisi tersebut. Jadi langsung saja kita masuk dalam analisisnya. Analisis yang pertama kita mulai dari profil tokoh. Beliau adalah Taufik Ismail, seorang sastrawan hebat dari Indonesia yang tentunya sudah terkenal di dalam negeri maupun di mancanegara. Beliau lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 25 Juni tahun 1935.
Beliau merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Hewan IPB yang tamat di tahun 1963. Beliau juga pernah studi di American Field Service International School, International Writing Program di University of Iowa, dan di Faculty of Language and Literature Mesir. Dan beliau juga mendapatkan banyak penghargaan dari karya-karyanya. Salah satu penghargaannya ialah Southeast Asia Pride Award dari Kerajaan Thailand di tahun 1994. Ada juga dari Cultural Visit Award dari pemerintah Australia di tahun 1977, dan masih banyak lagi penghargaan-penghargaan yang beliau dapat. Sejak kecil, Taufik sudah suka membaca dan bercita-cita jadi sastrawan ketika masih SMA. Sajak pertamanya bahkan berhasil dimuat di majalah Mimbar Indonesia dan Kisah. Sampai saat ini, Taufik telah menghasilkan puluhan sajak dan puisi, serta beberapa karya terjemahan. Karya-karya Taufik pun telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, misalnya bahasa Arab, Inggris, Jepang, Jerman, dan Prancis. Dan tak lupa, beliau selalu tampil membacakan puisi-puisinya dalam setiap peristiwa Indonesia, serta aktif sebagai pencipta lagu dan berkolaborasi dengan musisi yang ada di Nusantara. Untuk analisis yang kedua, kita akan menganalisis tentang makna puisi yang ada pada puisi yang berjudul dengan puisi Aku karya Taufik Ismail. Dalam maknanya ialah puisi ini menggambarkan puisi sebagai teman yang selalu ada di setiap momen perasaan penyair, entah senang, marah, berdoa, sedih, dan lain sebagainya. Hal ini diwakilkan oleh lirik yang berbunyi dengan puisi Aku, dan sebagai contoh pada lirik yang berbunyi seperti ini, dengan puisi aku bernyanyi sampai senja umurku nanti. Dengan puisi aku bercinta berbatas cakrawala. Nah, di sini kata-katanya diawali dengan puisi. Jadi dari puisi ini penyair mengungkapkan apa yang penyair rasakan. Lalu pembaca di sini berspekulasi bahwa sosok aku di sini sebagai seseorang yang puitis karena di setiap perasaannya ia menuangkannya ke dalam puisi. Tentunya hal ini tersirat untuk meyakinkan bahwa manusia memiliki martabat yang tinggi, maka dari itu harus dihargai dan saling menghargai. Analisis yang ketiga, kita akan menganalisis tentang pelajaran yang diambil dari puisi yang berjudul dengan puisi Aku karya Taufik Ismail. Nilai karakter yang diajarkan dalam puisi ini ialah yang pertama ialah nilai semangat dalam hidup, yakni meskipun usia berlanjut namun tetap semangat dalam berkarya. Lalu mengajarkan pula tentang nilai moral kemanusiaan, yakni ketika zaman telah rusak maka tetap pertahankanlah norma dan etika. Lalu ada pula pelajaran yang bisa diambil ialah renungi kehidupan yang berlalu dan yang akan datang, sambil terus berdoa agar kehidupan yang kedepannya menjadi lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Saya Fitri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.